Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Eh, Tujuannya adalah peserta dapat memahami teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang kedua, peserta dapat memahami pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Pokok bahasannya adalah teknik penyusunan buku sebagai bahan ajar. Kedua, tahap pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Yang ketiga, lembar evaluasi bahan ajar. Dan keempat adalah rubrik atau kriteria penilaian. Oke, selanjutnya adalah teknik penyusunan buku ajar. Menurut National Center of Competency-Based Training 2007, adalah sebagai bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen, guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Pendidik dapat menggunakan proyektor, laptop, website, media sosial, dan masih banyak lainnya. Namun, dari keempat jenis bahan ajar tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Banyak contohnya seperti buku ataupun yang lainnya. Fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar dibedakan menjadi 3 macam menurut Prastowo dan Lestari 2011 halaman 25 dan 26. 1. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual dan fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Nah, karakteristik bahan ajar. Menurut Widodo dan Jasmani dalam Lestari 2013 halaman 2, ada 5 karakteristik bahan ajar, di antaranya 1. Self-instructional, 2. Self-contained, 3. Stand-alone, 4. Adaptive, dan 5. User-friendly. Jenis-jenis bahan ajar. Hennig dan kawan-kawan tahun 1996 mengelompokkan 5 jenis bahan ajar berdasarkan cara kerjanya, yaitu 1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, atau model. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead transparencies, proyeksi komputer. 3. Bahan ajar audio seperti kaset dan compact disc. 4. Bahan ajar video seperti video dan film. Dan 5. Bahan ajar media komputer. Misalnya Computer Mediated Instruction, CMI, Computer Based Multimedia, atau Hypermedia. Nah, ini sekarang kita telah menggunakan bahan ajar media. Jenis-jenis bahan ajar. Berdasarkan berbagai sudut pandang beberapa ahli tersebut, bahan ajar dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu 1. Jenis bahan ajar cetak seperti buku, modul, handout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non-cetak seperti bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparency OHT. Jadi tinggal dipilih aja kita passionnya mau di mana, seperti itu ya. Teknik penyusunan bahan ajar cetak. Judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah teknik penyusunan bahan ajar cetak. Menyusun bahan ajar cetak setidaknya ada 6 hal yang harus dipahami, yaitu 1. Pada aspek susunannya, bahan ajar cetak sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat dan padat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. 2. Bahasa yang mudah. 3. Mampu menguji pemahaman. Yang 4. Adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat, serta tulisannya yang ada pada bahan ajar cetak, mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. 5. Nyaman untuk dibaca dan sajiannya terstruktur. Yang keenam, materi instruksional menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Nah, ini ada gambar pengembangan bahan ajar ya.
perlu dilakukan untuk membangun situasi pembelajaran secara dinamis demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ada pada saat pembelajaran akan dilaksanakan, hendaknya seorang tenaga pendidik yang profesional harus memahami satu, karakteristik isi pesan pembelajaran yang akan disampaikan agar tidak salah dalam memilih strategi pembelajaran. Harus diperhatikan juga nih, biar kita si mahasiswa tidak jenuh ataupun yang lainnya. Dua, interaksi pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Kelas juga harus dikelola biar tidak gaduh dan ribut tidak semestinya. Yang terakhir, pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan digunakan. Ya. Nah, ini ada lagi tujuan pengembangan bahan ajar. Yang satu tujuannya adalah satu, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Tiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks yang sulit diperoleh. Dan keempat adalah memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan pengembangan bahan ajar. Nah, ada prinsip pengembangan bahan ajar. Yang satu, relevan atau kesesuaian. Bahan ajar harus relevan dan memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran. Jadi ada keterkaitan ya bahan ajar dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, konsistensi atau keajikan. Keajikan antara bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam. Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam itu. Karena itu menjadikan sebuah konsistensi ya. Yang ketiga, edukasi atau kecukupan. Maksud edukasi di sini adalah cukup memadai dan membantu mahasiswa menguasai capaian pembelajaran yang diajarkan. Yang kedua, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak juga. Jadi proporsional ya, seperti itu. Nah, ini ada langkah pemilihan. Satu, mengidentifikasi capaian pembelajaran yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika akan membuat bahan ajar. Ya. Identifikasi dulu capaian pembelajarannya, identifikasi jenis-jenis materi bahan ajarnya. Tiga, memilih bahan ajar yang relevan dengan capaian pembelajaran yang telah teridentifikasi. Yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar. Nah, ini ada cakupan isi bahan ajar. Yang pertama adalah pengetahuan. Dalam cakupan pengetahuan ini adalah satu, fakta, yaitu mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Yang kedua, konsep atau definisi, identifikasi, klasifikasi, dan ciri-ciri khusus. Yang ketiga, prinsip atau penerapan dalil, hukum, dan rumus. Yang keempat, prosedur atau adalah langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut atau runtut. Cakupan yang kedua adalah keterampilan, di mana mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan ide. Dua, memilih dan menggunakan bahan ajar. Yang ketiga, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Yang terakhir adalah nilai atau sikap. Satu, nilai kebersamaan. Dua, nilai kejujuran. Tiga, nilai kasih sayang. 4, tolong menolong. 5, semangat dan minat belajar. Yang keenam, semangat bekerja. Dan 7, mau menerima pendapat orang lain. Yang kadang-kadang kita sulit untuk menerima pendapat orang lain. Tapi di sini kita harus mau dan menerima pendapat dari orang lain untuk kemajuan pengayaan bahan ajar selanjutnya. Nah, ini ada ruang lingkup atau skop. Di antaranya ada keleluasan atau wide. Jadi bahan ajar itu menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pelajaran. Yang kedua, kedalaman atau depth. Seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari dikuasai oleh mahasiswa.
siswa. Ini juga kita harus perhatikan ya, kedalaman apa kemampuan yang dapat oleh mahasiswa ketika mendapatkan bahan ajar dari dosen. Nah, ini ada urutan bahan ajar atau sequence. Satu, pendekatan prosedural. Ya, ialah menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Jadi diusahakan bahan ajar ini urutannya dari yang termudah sampai ke yang tersulit, atau dari yang sederhana sampai yang ke kompleks, supaya ada hierarkinya seperti itu. Teknik penyusunan bahan ajar atau buku. Satu, buku bahan ajar atau daras adalah buku teks yang digunakan sebagai standar pada mata kuliah atau pelajaran tertentu.